Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan para pemirsa pada umumnya yang saya muliakan, alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan program kita, yaitu kuliah studi pemikiran tasawuf Al-Ghazali yang ke-11 kalau tidak salah ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang pengaruh Al-Ghazali, tidak secara umum ya, tapi lebih kepada pengaruh pemikiran tasawuf Al-Ghazali ya, terhadap dunia. Mungkin nanti minggu depan akan kita bahas secara khusus pengaruh pemikiran Al-Ghazali terhadap Indonesia atau Nusantara ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya tidak akan mengulang lagi pengaruh buku Al-Ghazali dalam bidang filsafat ya, yaitu Tahaffudzul Falasifah, tetapi mungkin fokus kepada dua kitab saja, yaitu kitab Mishkatul Anwar dan yang kedua adalah Ihya Ulumuddin ya. Jadi kalau kita mau melihat pengaruh Al-Ghazali terutama dalam bidang tasawuf, kita harus melihat buku-buku Al-Ghazali yang bercorak tasawuf. Kan dia itu adalah seorang faqih, seorang sufi, seorang mutakallim, seorang filosof lah gitu ya. Jadi kali ini saya akan menyoroti karya-karya tasawufnya ya, yaitu pertama Mishkatul Anwar dan Ihya Ulumuddin, dan juga Al-Munqidh min Ad-Dhalal. Saya kira itu juga mempunyai pengaruh yang besar ya di dunia Islam. Bahkan buku Ihya Ulumuddin ini sampai sekarang ya masih dikaji ya. Di Indonesia banyak ulama-ulama yang mengkaji ini, bahkan Gus Ulil misalnya mengkajinya secara rutin ya, lembar per lembar sampai ya selama mungkin lebih dari 1 tahun. Dan itu dengan begitu beliau mempopulerkan ya filsafat atau pemikiran tasawuf Al-Ghazali ke dunia Islam. Tetapi pengaruh Al-Ghazali itu sudah dirasakan pada masa dia masih hidup ya, dan pengaruhnya seperti telah kita gambarkan ya, terasa di ulama Maroko misalnya, kemudian juga As-Suyuti ya, juga tokoh ulama yang besar, termasuk juga Ibnu Qayyim Al-Jauzi ya, kemudian An-Nawawi, dan apalagi nanti di Nusantara ini juga banyak yang dipengaruhi oleh beliau ya, misalnya Abu Somad Al-Palembang, kemudian Yusuf Al-Mukassari, kemudian juga Al-Fatani ya, Abu Daud Al-Fatani. Tapi nanti kita akan tangguhkan itu pada minggu depan ya. Oke, sekarang kita fokus kepada Mishkatul Anwar ya. Jadi setelah kita jelaskan minggu kemarin ya secara selintas bahwa Mishkatul Anwar ini telah mempengaruhi pemikiran Surawardi. Jadi kalau terhadap filsafat peripatetik boleh dikata pengaruh Al-Ghazali agak negatif gitu kan, walaupun tidak senegatif yang kita bayangkan, karena dia juga masih mempertahankan misalnya mantik ya, matematik, fisika dan sebagainya dari warisan peripatetik. Tetapi pengaruh beliau, pemikiran tasawuf beliau seperti yang terkandung dalam Mishkat itu justru mempengaruhi mazhab lain dalam filsafat yang disebut Isyraqi ya. Jadi
Kalau kita lihat Mishkatul Anwar kan bagian pertama adalah tafsir terhadap ayat cahaya ya. Benar beliau mengatakan Allah lah yang cahaya dalam arti yang absolut, sedangkan cahaya-cahaya yang kita lihat itu adalah cahaya dalam arti nisbi. Kita lihat bahwa kita mendengar ya ada laporan ya bahwa Surawardi demikian sukanya kepada buku Mishkatul Anwar ini, sehingga dikatakan beliau menerjemahkannya ke dalam bahasa Persia ya, bahasa induknya sendiri. Dan kita lihat pengaruhnya itu terhadap bangunan filsafat Surawardi yang menjadikan cahaya sebagai basis filosofisnya ya kan. Dan pengaruh Al-Ghazali sangat kentara. Dan kemudian kita lihat bahwa sebenarnya Surawardi adalah seorang filosof yang juga sangat menekankan pentingnya intuisi atau qalbu, sebuah pendekatan sofistik tentunya ya. Dan saya kira di situ pengaruh Al-Ghazali bermain ya, bahwa dipercaya bahwa sebenarnya pengalaman atau pengetahuan yang otentik itu boleh dicapai justru melalui pengalaman intuisi ya. Jadi beliau mengkritik para filosof yang tidak memperhatikan pentingnya intuisi, tetapi dia juga mengingatkan para sufi bahwa intuisi ini harus diekspresikan dalam bahasa falsafah, bahasa disebutnya bahasa bahsi ya, bahsi itu diskursif. Nah, jadi pengalaman intuisi tidak boleh tersembunyi di sana, tetapi harus diekspresikan dalam bentuk dalam bahasa yang rasional, logis dan sistematik. Jadi gabungan antara hati dan akal itulah yang kemudian menjadi pokok epistemologi daripada Surawardi. Adapun dia menyebut Tuhan sebagai Nurul Anwar dan bahwa cahaya tidak memerlukan definisi, yang lain perlu definisi karena cahaya tidak perlu dicahayain lagi ya, tetapi yang lain perlu cahaya untuk bisa dilihat ya. Jadi tidak bisa diragukan lagi betapa penting pengaruh Al-Ghazali terhadap Surawardi melalui buku Mishkatul Anwar, salah satu bagian dari pemikiran tasawuf Al-Ghazali ya. Dan tentu saja pengaruh itu masih akan diteruskan kepada murid-muridnya, misalnya Qutbuddin Shirazi, murid Surawardi ya kan? Dan dia juga menulis syarah terhadap Hikmatul Isyraq, dan Hikmatul Isyraq sendiri juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pemikiran falsafat pada kurun berikutnya ya. Bahkan gurunya Mullah Sadra itu sangat dipengaruhi oleh Surawardi, dan Mullah Sadra sendiri dalam epistemologinya sangat sadrian, sangat Surawardian gitu. Jadi kalau kita runtut ke sana ya. Kemudian juga Surawardi punya murid yang lain, yang Syamsuddin Sarazuri yang mungkin generasi keduanya ya, dan melalui karyanya Nuzatul Arwah wa Raudatul Afrah ya, pengaruh Al-Ghazali juga bisa besar ya. Nah, tetapi pengaruh yang paling besar tentunya buku masterpiece-nya Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin ya, Ihya Ulumuddin, membangkitkan kembali ilmu agama ya, yang itu sangat populer terutama di dunia Sunni dan menjadi semacam pagar ya, benteng untuk membentengi Sunni dari segala serangan, baik itu dari pengaruh filsafat maupun batini ya. Sehingga beliau menulis tentang kritik terhadap filsafat dan juga menulis kritik terhadap batini ya.
Oke, jadi dikatakan misalnya eh, bahwa segera setelah Al-Ghazali menerbitkan dua penolakan yang terhadap filsafat dan Ismailisme atau Batini, dia meninggalkan eh, posisinya di Madrasah Nizamiyah di Baghdad sebagai rektor atau sebagai guru besar ya. Dan dikatakan bahwa pada periode ini dia mulai menulis apa yang kemudian dipandang oleh banyak sarjana sebagai karya utamanya, yaitu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini memang berjilid-jilid ya. Uh, Dikatakan bahwa sebenarnya Ihya Ulumuddin ini merupakan bimbingan ya yang komprehensif terhadap tingkah laku etik, tingkah laku moral ya dalam kehidupan sehari-hari Muslim. Dan untuk diketahui bahwa dia itu dibagi menjadi 4 bagian ya, dan tiap bagian mempunyai 10 buku ya, jadi ada 40 buku sebenarnya ya. Bagian pertama berhubungan dengan masalah ibadah, dan yang kedua dengan masalah adat, dan yang ketiga dengan hal-hal yang membawa kepada bahaya ya, muhlikat, dan kemudian dan karena itu harus dihindarkan. Dan kemudian bagian keempat itu membahas tentang uh, munjiat ya, jadi akan membawa keselamatan, dan karena itu perlu dicari, dikejar. Dalam 40 buku dari Ihya Ulumuddin ini, Al-Ghazali mengkritik sangat pedas ya tentang kehidupan duniawi, dan mengingatkan para pembacanya bahwa kehidupan manusia ini adalah jalan menuju hari hisab ya, hari keputusan ya, dan pahala atau siksa diperoleh melalui tindakan itu ya. Oke. Dibandingkan dengan keabadian akhirat, kehidupan ini sangat sangat tidak signifikan, sangat tidak berarti. Tapi justru ia juga bisa menentukan nasib kita di dunia yang akan datang. Dalam autobiografinya, tentunya maksudnya Al-Munqidh, Al-Ghazali menulis bahwa membaca literatur sufi membuat dia menyadari bahwa keyakinan teologi ya dengan dirinya sendiri gitu ya, itu tidak relevan untuk mendapatkan keselamatan di hari akhir. Jadi pengetahuan teologi tentang Tuhan dan sebagainya itu, kalau itu saja, itu tidak menjamin keselamatan kita di akhirat. Dan dia mengatakan tidak juga keyakinan atau niat baik itu saja itu bisa dihitung sebagai yang bisa menyelamatkan kita. Dia bilang hanya tindakan kita, hanya amal yang baik, amal soleh, itulah yang akan menentukan kehidupan kita di hari akhir. Nah inilah kesadaran inilah yang kemudian mendorong Al-Ghazali untuk mengubah gaya hidupnya dan mengambil jalan sufi. Di dalam buku Ihya dia menyusun sebuah buku tentang muamalat ya, tentang hubungan tindakan manusia, dan menginginkan untuk dan berusaha ya untuk mencoba menghindarkan diskusi-diskusi yang lebih dalam tentang
pandangan-pandangan teologi ya, mukasyafat. Jadi dia lebih fokus kepada hubungan manusia dengan manusia dan agak menghindar dalam Ihya itu untuk bicara tentang hal yang bersifat filosofis. Buku itu justru bertujuan untuk membimbing manusia ke arah tingkah laku etik, dan Allah akan membalasnya di dunia ini dan di dunia yang akan datang ya. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyerang rekan-rekannya dalam Keserjaan Muslim dan mempertanyakan kemampuan intelektual mereka dan kemandiriannya. Kebebasannya dan juga komitmennya untuk memperoleh pahala di dunia yang akan datang. Jadi keserjanaan intelektual ini, jadi itu menurut dia tidak ada kaitannya langsung dengan memperoleh pahala di akhirat ya. Ini kemudian meningkatkan kesadaran moral yang membawa Al-Ghazali dekat kepada sikap para sufi dan sangat mempengaruhi karya dia yang berikutnya, yaitu yang kita bilang tadi Mishkatul Anwar ya. Jadi kesadaran bahwa amal sajalah, amal itulah yang sebenarnya akan membawa ke keselamatan, bukan kognitif, bukan konten intelektual ya. Dan itulah yang kemudian membawa dia kepada menulis Mishkatul Anwar, The Niche of Light. Dan karya ini sebenarnya juga kemudian menunjukkan pengaruh filsafat yang signifikan terhadap Al-Ghazali. Jadi Mishkatul Anwar itu memang sangat filosofis ya kalau kita baca ya, sehingga banyak orang meragukan apakah ini benar-benar karya Al-Ghazali atau bukan gitu ya, seperti Montgomery Watt ya. Dalam Ihya dia mengajarkan etika yang didasarkan pada perkembangan karakter ya, sifat-sifat karakter, atau kalau dalam bahasa Islamnya khuluq atau akhlak jamannya. Dia mengerjakan amal-amal yang terpuji adalah salah satu efek, salah satu sebab akibat daripada karakter yang mulia yang justru akan menjamin keselamatan di hari akhir nanti. Dia juga mengkritik ya konsep Sunni yang lebih tradisional tentang etika, yang menurut dia hanya dibatasi pada pengerjaan atau pengerjaan daripada hukum-hukum agama atau syariat, dan hanya mengikuti teladan dari Nabi ya. Jadi menurut dia etika Sunni tradisional sangat lekat dihubungkan dengan fikih ya, dan membatasi dirinya Al-Ghazali hanya kepada menentukan dan mengajarkan hukum-hukum syariat ya. Jadi di sini dia juga tidak dia juga ingin mengembangkan fikih gitu ya. Jadi bahwa amal soleh itu tidak hanya terdiri dari mengerjakan ibadah
formal gitu, seperti dalam fikih ya. Tidak cukup itu saja, ya kan? Karena itu maka Al-Ghazali sebenarnya orang yang ingin menambahkan dimensi tasawuf ke dalam ibadah itu. Nah, fikih Sunni tradisional adalah merupakan fuqaha-fuqaha Sunni tradisional adalah sarjana-sarjana tentang dunia ini gitu. Ulama dunia. Ulama dunia, dan tidak bisa membimbing seorang muslim ke jalan yang terbaik untuk memperoleh uh, balasan di akhirat ya. Jadi bukan fikih juga menurut dia yang bisa menyelamatkan manusia dari kecelakaan di akhirat ya, atau dari memperoleh pahala hari akhir. Jadi bukan itu. Jadi dia mengkritik para filosof, dia mengkritik juga para fuqaha ya, yang hanya mengandalkan ajaran fikih tanpa dibarengi dengan unsur-unsur spiritual. Dalam etikanya sendiri, Al-Ghazali menekankan bahwa Nabi dan tidak ada guru yang lain yang harus dijadikan yang harus diikuti oleh seorang muslim. Dia menambahkan kunci Sunni ini dengan konsep disciplining of the soul atau riyadun nafs ya. Jadi tidak hanya cukup ya, mungkin awal-awalnya ya kita mengikuti aja sunnah hukum syariat ya, beribadah sesuai dengan itu, mungkin dengan sunat-sunatnya dan sebagainya ya, tapi itu tidak cukup baginya. Bagi Al-Ghazali itu harus dibarengi dengan riyadun nafs, mendisiplin jiwa kita. Dia mengatakan bahwa pada waktu lahir esensi manusia itu deficient. Jadi pada waktu lahir manusia itu banyak kekurangan ya, dan belum mulia, dan hanya usaha yang benar-benar tekun dan penuh kesabaran yang akan membawa kepada perkembangan ya, karakter yang mulia itu. Jadi pada dasarnya kalau kita mengikuti secara alamiah saja ya, kita nggak bakal bisa mencapai tingkat yang tinggi dari perkembangan akhlak kita ya. Nah, itu perlu ada disiplin, usaha yang ketat, dan perlakuan yang penuh kesabaran ya, untuk bisa membawa kita pada perkembangan yang kita inginkan. Temperamen jiwa manusia misalnya menjadi tidak seimbang karena adanya pengaruh dari orang lain, dan kemudian untuk kebutuhan untuk melakukan disiplin yang berkelanjutan ya, dan training ya, ada riyadhah dan ada tarbiyah agar tadi temperamen karakter kita ini mencapai keseimbangan. Jadi kalau manusia dibiarkan begitu saja, temperamennya cenderung tidak balance, tidak seimbang, maka harus ada ya tarbiyah dan juga ada riyadhah, latihan dan pendidikan untuk membawa keseimbangan ya. Karena seperti kita jelaskan dulu dalam teori etikanya, hanya karakter yang seimbang yang ada di tengah-tengah itulah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Dia mengatakan pendidikan, sastra, agama, politik bisa untuk membantu mengembangkan potensi ini gitu. Ya, ada semacam pengaruh dari Aristoteles yang mengatakan
bahwa manusia itu mempunyai apa ya, ontologi, kesempurnaan, kamalia, dan manusia mempunyai potensi alamiah yang untuk mengembangkan rasionalitas dan untuk mencapai karakter atau akhlak yang mulia. Nah, maka di sini dia mengatakan education, ya, pendidikan, sastra, agama, dan politik bisa membantu mengembangkan potensinya itu. Al-Ghazali kemudian menjadi berkenalan dengan etika yang memfokuskan pada perkembangan karakter-karakter yang mulia melalui karya-karya filosof muslim seperti Miskawai. Jadi di sini jelas dia dipengaruhi oleh Miskawai dan juga ulama yang lain seperti Raghib al-Isfahani, ya, yang berusaha untuk menjadikan filsafat itu cocok lah dengan kesederhanaan agama Islam. Hasilnya adalah bahwa Al-Ghazali kemudian menolak pemahaman bahwa manusia harus berusaha untuk melepaskan, ya, pengaruh-pengaruh yang secara potensi berbahaya, ya, atau membahayakan jalan spiritual seperti marah dan juga syahwat, ya. Jadi marah dan syahwat itu bisa itu harus dihindarkan, ya. Walaupun kuat dorongannya tapi harus dihindarkan kalau dalam rangka mendisiplin mencapai karakter yang mulia. Nah, akhlak yang seperti ini adalah bagian daripada tabiat manusia. Al-Ghazali mengajarkan dan kita tidak boleh putus asa, give up, ya, tidak boleh kemudian kita meninggalkan, berhenti. Sebaliknya kita harus mendisiplin jiwa kita, ya, yakni mengontrol karakter-karakter yang secara potensial bersifat apa ya, bahaya, gitu, membahayakan, melalui rasionalitas seseorang. Jadi istilahnya gitu, syahwat dan amarah itu harus dikendalikan oleh akal manusia. Jiwa manusia harus mengalami satu training yang terus menerus dan perlu untuk didisiplin. Sama halnya dengan seekor kuda yang muda, ya, yang harus benar-benar di training dengan baik, ya. Kadang-kadang dengan kekerasan, ya, sehingga kemudian terbentuk karakter yang kita harapkan. Meskipun begitu, Al-Ghazali tidak betul-betul menjelaskan dari mana sih asal filosofis dari etiknya itu, ya, dari etika yang ada ditulis dalam Ihya Ulumuddin. Tapi dia juga melihat, ya, adanya hubungan yang dekat antara etika falsafah dan kemudian cara hidup, gaya hidup yang mulia yang lebih kepada zuhud. Di dalam buku Ihya, dia kemudian menggabungkan, ya, dua tradisi etik ini dalam sebuah fusi, ya, yang sukses dan berpengaruh. Di dalam buku autobiografinya, Al-Ghazali mengatakan bahwa etika falsafah dan etika sufi adalah satu dan sama. Oke, kita teruskan. Bidang yang lain yang penting
di mana Al-Ghazali memperkenalkan ide-ide Ibnu Sina ke dalam kalam Asy'ari di satu cara yang kemudian dikembangkan oleh tradisi ini dalam psikologi manusia dan penjelasan yang rasional tentang kenabian. Jadi Al-Ghazali juga sebenarnya mengambil banyak daripada teori kenabian yang dikembangkan oleh para filosof gitu ya. Bahkan dia mengatakan ya nabi itu mempunyai kekuatan yang tinggi ya. Kemudian ada orang, jadi potensi kenabian itu ada pada diri nabi sangat tinggi sekali, pada orang biasa sangat kecil sekali. Tapi ada kaum aulia yang mempunyai, yang posisinya tengah antara nabi dengan manusia biasa, yang mempunyai kadang-kadang kita diberikan semacam ilham atau bahkan mimpi yang sodik yang menunjukkan bahwa ada potensi kenabian itu. Nah, demikianlah uraian sedikit ya tentang etika Ghazali ya dalam Ihya Ulumuddin yang perlu kita bahas, karena kita kemarin belum sempat yang membahas itu sebenarnya. Nah, bagaimana pengaruh Al-Ghazali kepada ulama-ulama ya. Nah, ini kita akan menjembatani ya, karena kita nanti minggu depan akan bicara tentang pengaruh Ghazali terhadap Nusantara, maka kita sekarang akan membicarakan tentang bagaimana pengaruh Al-Ghazali kok bisa datang kepada Nusantara itu. Ya, di sini saya akan mendiskusikan dua tokoh ya, yaitu Ahmad bin Al-Qusasi Al-Madani ya, kemudian Ibrahim Al-Qurani ya. Dua tokoh ini adalah sangat berpengaruh terhadap perkembangan tasawuf di Nusantara, karena merupakan guru-guru daripada sufi-sufi terkenal di Nusantara seperti Abu Daud Al-Fatani, kemudian Abdul Somad Al-Palimbangi dan Yusuf Al-Maqassari ya. Qusasi yang namanya lengkapnya ada Ahmad bin Qusasi Al-Madani, meninggal 1661. Dia adalah guru daripada tokoh-tokoh sufi yang kita kembangkan. Al-Quruni ahli di bidang tasawuf, bahkan dia juga sangat mengenal tasawuf Ibnu Arabi ya, Wujudiyah, di samping kemudian juga Al-Ghazali ya. Tapi yang jelas bahwa melalui karyanya misalnya Ibrahim Al-Qurani, Ithaf Az-Zaki yang merupakan syarah terhadap buku Al-Tuhfah Mursalah ila Nabi karangan Burhanpuri ya, dari India. Nah, melalui link inilah kemudian karena karena Qusasi itu juga walaupun tadinya kalau tidak sana Maliki ya, akhirnya berkat pengaruh daripada gurunya ya, dia kemudian menjadi Syafi'i ya, dan kemudian dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Mungkin juga Al-Qurani, dia mendalami tasawuf Ibnu Arabi dan Al-Ghazali, dan itu pengaruhnya sampai kepada sufi yang sangat terkenal, yaitu Abdul Somad Al-Palimbangi. Nah, dengan ini saya tutup di sini, nanti akan kita kembangkan lagi ya di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.